Hai, selamat datang di podcast Fajar ini. Kali ini kita akan ngobrol seputar new normal atau normal baru. Makanya ini kenapa saya juga pakai masker. Tadi baru aja dari luar, jadi harus sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu kita harus wajib pakai masker, bawa hand sanitizer kemana-mana, dan juga tindakan pencegahan-pencegahan lainnya. Oke, so oh iya, mana ya Fajar ya? Katanya ini mau podcastan jam segini tapi ditunggu belum datang-datang juga. Jadi nggak apa-apa kali ya. Kali ini tuh podcast Rini aja. Oh, itu dia udah datang. Yeay. Nggak jadi sendirian deh. Dari mana aja nih, Bapak Halo, Fajar? halo, halo. Hai. Selamat datang di podcast Rini aja. Oh, ada Fajarnya dong. Podcast Rini. Oh, ada Ada Fajarnya. Fajarnya dong. Ya, gimana? Ini Iya, aku tadi aku udah opening sih karena kamu lama banget datangnya. Dari mana sih sebenarnya? aku ini Oh, ketutup. baru kembali menjadi normal. Oh gitu, Iya, baru kembali jadi normal. kamu Jadi nggak lihat dong. Aku pakai baju kantor. pakai baju orang kerja. Oh, Orang pakai kerja pakai baju kayak gini gak sih? enggak tuh aku kerja enggak pakai baju gini. Eh, ngomong-ngomong, Oke. kamu itu masker baru lagi nih. Ini Pasti beli di toko online nih. enggak, ini tuh dikirimin sama tante dari Makassar sana. Namanya adalah dari Makassar Ecobrik. Makasih ya maskernya. Ini maskernya lucu loh, warnanya pink, terus dikirimin juga sepasang sama si bayi, dan ini belakangnya karet, cocok untuk yang jilbaban. Dan ini maskernya itu ada beberapa lapisan. Ini ada satu, nih satu, dua, terus bisa ditambahin juga tisu. Nah, ini masukin tisunya ke dalam sini. Ini dari tante aku, dari Oh, Makassar. bukan beli Makasih ya. bukan beli baru itu. Bukan dong, makasih ya Makassar Ecobrik. Oke. Soalnya kamu biasa banget tuh kayak gitu. Iya. Tiba-tiba pulang-pulang ada oleh-oleh apa ya kan? Pulang-pulang ada oleh-oleh apa. Tapi iya sih sebenarnya satu hal yang paling menurut aku berubah di fase new normal ini adalah, pengalaman berbelanja. Jadi Oh, kalau biasanya berbelanja? iya, biasanya kan aku Hmm, kalau pesan-pesan paket tuh kalau kamu lagi di kantor, paket tahu-tahu ada aja gitu kan di rumah, iya. dan kamu nggak sadar gitu kalau ada barang baru, ada Tiba-tiba apa. ada barang-barang baru aja di rumah kan? Iya, padahal sebenarnya aku udah bilang sih, "Aku pengen belanja ini, aku pengen beli itu." "Iya boleh, iya boleh." Tapi begitu barangnya datang, Aha. guys, dia tuh nanya, "Hah, ini kapan belinya? Dari mana? Kok aku nggak tahu?" Lah, padahal kan udah bilang gitu. Oke. Tapi emang datang barangnya tuh nggak pada saat dia di rumah, kan di kantor terus. Jadi Jadi semenjak di kantor jadinya belanja. semenjak di rumah aja jadinya takut ketahuan ya, deg-degan takut ketahuan. Enggak sih, enggak deg-degan takut ketahuan, tapi kayak yang, oh ya udah, dia ada gitu kan memantau. Jadi apapun yang aku beli, aku harus ini ngomong, "Aku beli ini." Oke, kalau enggak ditanya dulu, "Buat apa?" eh "Kenapa? Emang kita butuh? Emang butuh?" Gitu. Oke, ini kan kita hari ini episode ini kita mau bahas episode new normal nih. Eh, Mhm. Episode kali ini kita mau bahas podcast, bukan bahas podcast ya. Ngebahas, tentang obrolan Ya, kita akan ngobrol ngobrol. tentang back to the new normal. Di Mhm. mana kamu sebelumnya kalau belanja online itu Kenapa? dikirim ke rumah tanpa aku tahu. Nah, Tahu, terus enggak bukannya nggak tahu. sekarang kan aku udah mulai kembali nih rutinitas gitu kan ke Mhm. aktivitas. Walaupun intensitasnya nggak sesering sebelumnya gitu, jadi Mhm. aku tetap kembali kerja tapi mungkin seminggu hanya beberapa kali gitu ya. Sisanya remotely dari rumah. Nah, di perbelanjaan kamu juga kayak gitu ya? Berarti yang Enggak. sebelumnya itu aku nggak tahu, sekarang aku taunya sedikit karena kemarin semenjak kita karantina, Mhm. semenjak pembatasan sosial itu, aku nemuin beberapa kali tuh kiriman-kiriman yang, ini kiriman apa Itu ya itu gitu. kiriman kerjaan.
Jadi tolong dibedakan antara pekerjaan dan memang, ini Memang dikerjain? bukan, dan memang belanja gitu kan. Oke. Jadi apalagi kan sekarang tuh kita apa-apa enaknya sih serba online ya, karena kita dibatasin tuh mau Mhm. kemana mana. Jadi Iya. ya udah belanjanya lewat online aja, sampai buat ke pasar juga ya udah belanjanya pesannya di online. Lebih aman, tinggal semprot-semprot paket kan. Iya, kalau bagi beberapa orang mungkin itu adalah normal baru atau mungkin, nggak nggak sehari-hari gitu kan, kayak gitu. Tapi sebenarnya bagi aku pribadi, Udah istilah belanjanya setiap hari ya? enggak, tapi istilah normal baru ini ya bukan normal baru sih, tapi emang udah aku lakuin sehari-hari kayak gitu. Belanja maksudnya. Belanja. Enggak, Nah, maksudnya, hal-hal kayak yang, mmm, di rumah aja, terus habis mhm, itu pakai masker ke mana-mana, mhm, apalagi kalau anak kereta kan, pas mhm, pakai masker ke mana-mana, terus cuci tangan, bawa hand sanitizer, terus, pakai jaket, pakai pakaian tertutup, kayak oke. gitu-gitu ya udah dari dulu kali Nah iya dilakuin. tuh, ngomongin back to the new normal gitu, Mhm, ngomongin new normal, menurut saya itu, hal-hal yang dilakukan, yang dianjurkan dalam melaksanakan kenormalan baru itu, saya ngerasanya udah saya lakuin dari dulu gitu. Jadi oh ya? makanya, saya agak-agak, apa ya, bukan bingung, mungkin kayak ngerasa nggak ada bedanya gitu, karena sebelumnya juga Udah dilakuin ya? hampir sebagian besar, apa ya, istilahnya itu protokol kesehatan ya, protokol Mhm. kesehatan yang diharuskan selama new normal itu, saya lakuin di kegiatan saya gitu. Jadi memang kayak pakai masker, ya udah saya commute, daily commute itu memang tutupan gitu, pakai kalau nggak masker atau penutup mulut, buff, dan lainnya gitu ya. Terus pakai penutup kepala gitu, malah dulu Penu waktu penutup mata nggak? Biar kadang kayak kadang kacamata kadang kuda? kalau kalau silau banget tuh pakai kacamata Oh, hitam pakai gitu. kacamata hitam ya? Walaupun di transportasi umum ya, jadi disangka YouTuber lagi nge-prank kayak. Enggak, kayak opa-opa Korea lagi datang ke Indonesia gitu ya, Oh, iya 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 kan pakai masker gitu. iya iya iya. Takut ini skincare-nya rusak. Sayang, Takutnya rugi soalnya. gitu. Iya, terus, apalagi dulu nih waktu masih, apa ya, masih muda-muda kali ya, Mhm. waktu masih muda, lebih sering ke mana-mana tuh pakai jumper gitu, pakai jaket yang ada kupluknya, terus ya udah ditutup, mukanya pakai slayer atau pakai masker atau pakai buff gitu. Terus, memang meminimalkan bersentuhan tangan gitu sama teman-teman atau sama, Bukan muhrim ya? eee, bukan. Jadi, saya tuh menjaga wudu sebenarnya dari Menjaga dulu. wudhu, guys. Nanti kita tanya teman-temannya apakah itu betul ya? Betul banget. Betul ya? Oke. Iya, terus, selain itu juga, kayak apa ya, dari setiap setiap kembali dari beraktivitas atau pulang dari kantor misalkan gitu, saya mengutamakan mencuci tangan gitu, karena ya memang mikirnya kalau di rumah tuh, ya udah kita yang bersih-bersih aja gitu, tangan bersih, terus, langsung mandi gitu kan. Jadi, keluar dari rumah bersih, kembali ke rumah juga bersih gitu. Jadi, beberapa protokol kesehatan yang dianjurkan selama fase new normal ini, saya rasa sih biasa aja, karena saya udah ngelakuinnya dari dulu kayak gitu ya. Iya, makanya kalau aku sebenarnya aku nggak setuju sih dengan, keputusan untuk new normal atau fase normal baru ini, karena kayak kita berangkat ke medan perang tahu, nyamperin virusnya gitu. Tapi ya mau gimana lagi, demi menjaga agar roda ekonomi tetap berputar dan memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, mau nggak mau Ya, sih ya, sebenarnya harus iya, mau nggak mau, karena, harus eee, dijalankan. harus dijalankan fase new normal itu gitu kan. Tapi kalau menurut kamu gimana? Maksudnya new normal itu karena banyak banyak perdebatan nih yang, aku temuin juga di luar ya, Mhm. mengenai, normal baru itu ada yang
harus dilakuin, ada yang nggak perlu. Tapi ada juga yang justru mempertanyakan kembali gitu, sebenarnya normal baru itu seperti apa sih gitu? Apakah ini adalah salah satu cara agar kita semua terpapar virus dan akhirnya Mmm, kebal sendiri gitu? ada yang mengatakan seperti itu gitu, Mhm. istilahnya apa ya, herd Herd immunity ya, immunity. herd immunity. Namun, ada juga yang, menyebutnya ini, berbagai mazhab gitu. Mhm. Jadi ada yang melihatnya dari berbagai sudut pandang, ada Mhm. yang, memang dari sisi ekonomi bisnis, ada yang dari sisi kesehatan, ada yang dari sisi konspirasi juga Mhm? mungkin gitu. Iya, Banyak teori-teori banget yang ya? belum dipastikan kebenarannya itu, Banyak banget sih sebenarnya. banyak Tapi kalau banget. aku sebagai ibu-ibu kan sekarang, apa, predikatnya adalah ibu-ibu muda, ibu menolak tua gitu. Jadi kayak ngerasa, ya gue nggak bakalan kemana mana juga, kecuali emang benar-benar urgen karena kemanapun aku pergi anak pasti ikut kan. Mhm. Dan hello, siapa yang pengen anaknya terpapar virus yang kita nggak tahu obatnya apa gitu. Dan Oh apa ya, gitu. kayak yang ya, walaupun banyak pekerjaan juga yang akhirnya miss, akhirnya nggak bisa dilakukan gitu, kayak event-event atau liputan atau misalnya, meeting dan sebagainya. Tapi, ya udahlah untuk beberapa waktu yang tidak dapat ditentukan ini akhirnya aku memilih untuk stay di rumah aja. Kita OOTD, orang-orang tetap di rumah. Oh, TDR berarti. OOTD, OOTDR. Jadi, Iya. kalau aku, ya gitu, aku kayak yang nggak peduli dengan istilah fase new normal ini tahu, cenderung apatis kali ya. Karena kayak yang, ya mau new normal kayak gimana juga kalau misalnya emang obat atau vaksinnya belum ditemuin, gua nggak berani keluar-keluar, nggak berani, apalagi bawa anak kecil. Kalau aku sendiri mungkin, ya udahlah bisa bisa apa ya, tahu gitu harus jaga jarak, harus, apa namanya, pakai masker, apalagi anak-anak kalau pakai masker kelamaan juga kan kasihan gitu. Mereka juga belum bisa kayak yang benar-benar menjaga jarak sama orang lain, meskipun anak kita itu cukup cukup mengerti tentang corona ini, tentang, pandemi ini dari berbagai macam sumber yang dia lihat. Iya, kan ada informasi-informasi yang kids friendly juga tuh ya. Iya, cukup terbantu juga sih dengan adanya informasi itu, tapi tetap aja namanya anak-anak kan Mhm? kayak yang, "Eh, itu teman nih, Mbak," atau gimana, atau misalnya sama orang yang dia kenal, Iya masih "Ah," gitu. masih banyak kok, apa, aku lihat di luar-luar itu anak-anak kecil Mhm. main-main tanpa masker. Ya curiganya sih itu mereka udah divaksin gitu, cuman mereka nggak bilang-bilang kalau mau jam vaksin. Di depan rumah kan banyak yang mainan Ya bulu kayak gitu, anak-anak yang tangkis, kayak gitu. masih banyak banget yang mainan bulu tangkis waktu mau lebaran kemarin masih mainan petasan gitu. Iya, Sementara sementara ya, biasanya main petasan tahun baru loh, ini iya lebaran. lebaran, malam takbiran. Terus kemarin aku iseng-iseng nanya sih sama Mhm. si kecil gitu kan, nanya, "Kak, bosen nggak Kak di rumah? Pengen nggak main-main keluar gitu?" Justru dia tahu yang bilang, "Oh, nggak boleh keluar rumah, kan masih ada corona, ada virus," gitu. Corona. Ada corona. Jadi kayak yang, oh ya udah sih dia udah cukup mengerti gitu, bahwa kita di rumah ini karena memang kita nggak boleh keluar, bukan karena emaknya pelit nggak mau ngajak jalan-jalan gitu, tapi emang karena keadaan. Tapi Dan, emang nggak pelit ya? mmm, gitu. Maksudnya, ya kita di rumah dulu aja lah, lumayan kan budget buat main-main, buat jalan-jalan. Iya, betul. Bisa digunakan untuk hal-hal lain, contoh belanja online, belanja-belanja yang lain nih. Heeh. Nah, tadi kan kamu bilang kamu sedikit apatis terhadap apa ya, Istilah new normal. istilah bahkan yang kesannya kayak dianjurin banget nih ya kita Mhm. melaksanakan aktivitas, rutinitas kembali gitu, Mhm. supaya roda ekonomi, roda bisnis itu kembali berjalan. Nah, kalau kalau aku Kalau sih kamu gimana? kalau misalkan, menurutku terlalu apatis juga Nggak bagus ya? kurang bagus, karena, Mhm. diterima atau tidak gitu, kita nerima apa enggak hal ini tuh memang terjadi. Kita semua memasuki fase baru gitu. Jadi, Mhm. mungkin yang dimaksud dengan new normal ini, normalnya kita-kita nih, kita-kita yang, apa ya, cukup
eee, Cukup digital savvy. iya, Cukup, cukup dekat dengan dunia dekat digital gitu. dengan dunia digital itu menurut kita normal gitu. Mhm. Nah, menurut sebagian orang itu hal yang baru karena Kayak diajakin belajar meeting heeh, online, diajakin meeting meeting itu online. telekonferensi gimana gitu, diajakin, collaboration online gimana, sementara, eee, kebanyakan dari orang-orang yang udah pernah berkecimpung di dunia digital itu, bahkan sampai ada yang kolaborasi pekerjaan gitu antar benua, Iya, antar antar negara benua. gitu, melalui internet gitu, yang Oh, artinya, internet. jam kerjanya itu ya ketika Memang mereka buka laptop gitu, aktif di, eee, emang literally working from home working gitu. from home gitu. Jadi, istilah new normal ini merupakan apa ya, perpaduan antara Jadi bias ya maknanya ya? orang-orang yang sebelumnya udah biasa berdigital itu sesuatu yang normal gitu kan. Mhm. Sementara yang, eee, katakanlah biasa melakukan semua pekerjaannya Dengan dengan tatap muka gitu, analog gitu, analog, dengan, cara-cara cara-cara konvensional. konvensional gitu. Ini hal yang baru. Jadi new normal ini sebuah perpaduan di mana kita nggak bisa apa sih, nggak bisa mengabaikan hal ini gitu. Karena Mhm. ada juga yang mengatakan kalau misalkan ini merupakan sebuah, fase di mana Bener, revolusi itu terjadi, revolusi revolusi industri itu digital ya? terjadi, ya. Jadi, eee, yang sebelumnya itu hanya dilakukan sebagian orang, karena pandemi ini, Mmm. semua orang harus bisa apa ya, Harus bisa beradaptasi sih, beradaptasi gitu beradaptasi dengan 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 tuntutan segala hal zaman. yang berbau digital gitu, kerja dari rumah gitu kan. Malah di beberapa riset itu, aku temuin, kebiasaan orang-orang itu sudah berubah. Oh Ya ya, mulai dari bekerja, mulai dari aktivitas, mulai dari berbelanja. berbelanja, betul, itu udah mulai berubah berubah dari yang sebelumnya semuanya konvensional gitu ya, belanja harus, ketemu langsung di pasar gitu, sekarang pasarnya udah digital. Sudah lewat, e-commerce semuanya ya? Iya, jadi mau nggak mau kita memang harus melewati fase ini. Mungkin mungkin yang menurut aku agak nggak perlu, ya penyebutan istilahnya new normal itu gitu. Jadi Mhm. buat apa kita, eee, apa ya, kayak melabeli sesuatu ini hal yang baru, padahal kita memang Sebenarnya seharusnya sudah iya, harus melakukannya gitu. sebenarnya nggak benar-benar baru kayak yang, "Hello, gue kerja, apa, remotely yang literally working from home itu udah dari tahun kapan, dari masih kuliah bahkan. Kuliah, terus ngambil kerjaan part-time, itu, Mhm, agensinya di Jakarta, terus habis itu kliennya entah ada di mana. Jadi kayak yang ngerasa, ini nggak benar-benar baru sih, karena kita udah iya, ngelewatin atau kita udah berkecimpung di dunia ini emang udah dari dulu dari gitu, dulu, dari tapi emang dulu. trigger-nya itu ya di saat Pandemi, pandemi di ini saat gitu. Jadi, pandemi ini. ketika semua orang dipaksa untuk belajar digital, ya mau nggak mau handphone, Mhm. ponsel itu yang mungkin sebelumnya, aktif digunain untuk messenger, eee, pesan, Buat kepoin. buat kepoin atau mungkin ada yang beberapa install sosial media, tapi isinya cuman, dad jokes gitu, joke bapak-bapak Mmm, atau, komen-komen, apa, like ini, lalu ketik amin gitu. Biasanya cuman itu, sebarkan pesan ini. sebarkan pesan ini, dan saat ini gitu, di 2 bulan, 3 bulan terakhir, di bulan Maret, April, Mei itu, mau nggak mau harus belajar gimana sih cara guna ini, gimana sih cara install software ini, gimana sih. Dan ayah lagi belajar TikTok-an dong. Iya, ayah kamu lagi belajar Ayah TikTok ya? ayah aku lagi bukan bukan belajar lagi sih, dia udah jadi pengguna aktif TikTok gitu Oh, kayak jadi yang apa-apa udah itu ya? Apa sih? pemandangan tuh direkam, terus Mhm. dikirimin ke aku, "Eh, udah ada lagunya, udah ada transisinya." "Men, gua aja nggak mainan TikTok," gitu. Kayak yang, oh my god. Bagus. Tapi Iya, ya udah itu kan, salah satu mungkin salah satu, sisi positifnya orang-orang jadi belajar banyak banget hal, mhm. di segala maksudnya mendobrak keterbatasan itu, Keterbatasan, iya. keterbatasan, terus jadi
Aku juga ngelihat, pandemi ini dari sisi lain lebih banyak orang yang berbagi tahu nggak sih? Oh Kalaupun iya itu juga tuh. Jadi kalaupun bukan berbagi materi tapi berbagi ilmu, berbagi berbagi ilmu, apapun lah. buka kelas-kelas online jadi banyak Ya banget buka kelas kelas-kelas sekarang gitu. online. Dulu, eee, saya sendiri gitu kalau mau nyari kelas online sampai masuk-masuk ke forum-forum luar negeri Mhm. untuk belajar sesuatu lah gitu kan. Untuk, apa, eee, kelas-kelas yang diajar atau pengajarnya itu orang lokal jarang banget, malah hampir nggak ditemuin kalau dulu ya. Ada sih mungkin, Ada tapi ya. mungkin, kayak, apa, skupnya itu memang benar-benar eksklusif gitu loh. Atau ini, mungkin kelasnya terlalu eksklusif, berbayar Iya, tapi bayarnya berbayar. yang nggak Lu terjangkau dengan saya gitu. yang harganya lumayan ya gitu kan. Lumayan. Tapi kalau sekarang nih kayak yang coba lihat deh setiap jam 2 siang atau di atas jam 8 malam itu kayaknya di home Instagram itu berderet Oh iya orang lagi tuh. live, lagi kolaborasi, lagi, apa namanya, lagi ngobrol Iya tentang pokoknya, banyak hal. live di Instagram dulu biasanya buat apa ya, Buat ini mmm, artis-artis gitu ya kan, iya artis-artis selebriti. atau ada yang, dagang biasanya ada suka tuh gitu kan. Live apa, Iya live live shopping shopping lewat gitu, Instagram. Tapi kalau sekarang kayak heeh. yang Sekarang tuh, apa ya, yang dideret, apa, home Instagram itu, timeline Instagram itu 3 4 5 ya tergantung sih, tergantung following-nya juga. mhm Itu udah live 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 mhm, setiap hari gitu ya. setiap hari pasti ada dan kayak kelas buat, apa, video conference itu juga banyak banget, kayak setiap hari gitu ada kelas bersama dokter ini, dokter itu, apalagi Oh untuk iya ibu-ibu iya, gitu kan, mencari ilmu-ilmu tentang ilmu, MPASI, betul. tentang tumbuh kembang anak, itu banyak banget. Jadi aku kayak yang ngerasa, aku malah kayak gini tahu nggak sih, ya mungkin ini sebuah bentuk egoku kali ya, kayak ngerasa udah terlalu nyaman dengan fase pandemi ini. Jadi kayak Karena memang sebelumnya udah begini tapi masih kamu dan beberapa timmu aja gitu kali ya? enggak, karena dulu kalau aku kayak gini, aku malah dilihatnya nggak normal gitu, "Eh, ngapain Iya, sih dia buka laptop piara tuyul terus, kayaknya nih di rumah tapi nggak pernah keluar." Tapi kok, bisa iya, beli-beli barang gitu terus ya? kayak yang, "Apaan sih dia kerjaannya apa itu apa, di digital?" Gitu. Bahkan kalau untuk skup terkecil aja di keluarga misalnya gitu, kalau ditanyain, Mhm. "Sekarang lagi sibuk ngapain?" "Oh, lagi ini, lagi, sosial media, lagi nge-handle ini." "Hah? Itu Nah, apa?" Gitu. Jadi kayak menariknya, beberapa orang yang aku temuin mhm ketika, sedikit bertanya tentang kamu gitu ya, mhm eee, "Istri lu kerja di mana?" Gitu, mhm. eee, "Kerja di rumah." "Oh, toko online ya?" Jadi kayak Jadi orang yang kerja dari stereotipnya kerja dari rumah tuh toko online, enggak, toko online tuh nggak salah, toko online tuh bagus gitu. bagus, maksudnya Cuman bukan bukan ini ya, bukan kayak sebuah brand yang maksudnya bukan itu bukan 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 stigma, enggak, bukan stigma bukan stigma negatif gitu. negatif, Jadi membuka toko online tuh bagus gitu, tapi ya kayak nggak semua bisa orang dikatakan 8 dari 10 orang yang nanyain, kamu gitu ya, mhm, eee, bilangnya kalau aku jawab kerja kerja di rumah atau, "Istri lu kerja?" "Iya, dari rumah." Itu jawabnya pasti, "Oh, toko toko online, online." Nah, 2 lagi, baru ngerti. yang satu diem aja, Mhm "Oh, gitu." mhm. Yang satu lagi baru nanya, eee, "Kerja apaan?" Gitu. Ya macam-macam gitu, tergantung tergantung apa, dapat kliennya apa atau lagi dikerjain apa gitu kan. Kalau freelance kan emang kayak gitu ya, Iya, kerja depend yang tidak kerja ya, depend on, apa ya, depends on apa ya, demand demand, tergantung demand permintaannya tergantung gitu, permintaan. sesuai dengan bidang yang dikuasain gitu. Nah, Mhm saat ini tuh orang-orang udah sedikit terbuka nih, kalau misalkan pertanyaan yang sama dijawab dengan jawaban yang sama, mungkin stereotip toko online tuh udah mulai, apa ya, udah mulai mereda karena, eee, "Istri lu kerja?" "Iya, dari rumah." "Oh, working from home," gitu. iya, WFH atau kalau dulu tuh kita istilahnya bukan WFH, tapi kerja remote, Iya, remote. remotely gitu. Jadi benar-benar kita tuh raganya ada di mana, tapi pikirannya ada di mana gitu. Jadi kayak, ya menurutku istilah new normal ini
Nothing special Nothing from this. special. Nah, aku juga pernah tuh, apa, kerja remote gitu, ada project gitu kan, absennya jadi kan tetap tetap harus ada absen, Harus tetap ada harus ada absen. tatap muka gitu. Mhm. Jadi bukannya di rumah itu nggak apa ya, nggak disiplin, tetap disiplin waktunya gitu, apalagi kita harus nyamain waktu di berbagai belahan dunia gitu kan. Nah, eee, Ada bom. nah, jadi karena flexi time juga kerjanya, jadi yang diperhitungkan itu, lamanya kita kerja gitu, karena kan memang dari berbagai belahan dunia, itu absensinya melalui apa ya, jadi kayak ada, grup diskusi gitu, itu kalau kita udah mulai kerja kita absen tuh di situ. Halo, Mhm. good morning, ada yang Mhm. good afternoon gitu, ada yang good night, pokoknya nggak masalah kita mau kerja, Di jam mmm, berapapun. mulainya jam berapa, itu yang diperhitungkan working time-nya. Tapi beberapa regulasi ada sih yang, ketentuan-ketentuannya kayak yang, eee, biar perhitungannya itu nggak, apa ya, nggak membingungkan, jangan yang jam kerjanya melewati hari gitu, jadi kayak yang tengah malam sampai besoknya tuh, apa, perhitungannya juga juga apa ya, sedikit makan waktu, jadi yang kayak gitu-gitu disarankan tidak dilakukan, kayak gitu-gitu. Jadi kalau kerja dari rumah itu kelihatannya santai, sama sekali enggak, Sama sekali enggak, karena apalagi kalau kamu punya anak. mhm, Welcome to the jungle. jadi bukan 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 kesulitan karena ada anak sih, jadi Mmm, anak tuh kan mikirnya kalau kerja di kantor. iya, kalau di rumah ya udah sama kita gitu kan. Iya. Nah, kalau lagi di rumah, terus kita ada kerjaan, wah itu tricky banget. Kalau nggak ngerjainnya cepet-cepet sebelum diajakin main, Kalau atau nggak pas dia pas dia tidur. tidur gitu, atau nggak apa-apa dia ngerjain, nggak apa-apa dia main sama kita gitu. Tapi permainan yang udah dia anteng di samping kita, kita Mhm, ngerjain kerjaan kita gitu. bisa kerja gitu. Iya, jadi, kalau aku sih nggak kaget ya, maksudnya working from home gitu. Terus beberapa kali di pekerjaan sekarang itu juga aku remote dari rumah. Nggak bisa masuk kantor remote, masih dibolehin gitu ya. Nah, beberapa orang itu kan ada yang justru ngerasa kayak, "Ah, bisalah kerja dari rumah gampang," gitu kan, dari bangun tidur juga udah bisa kerja. Oh, tidak semudah itu. Alfonso. Nggak semudah itu, tapi ya udahlah itu kan adalah apa ya, kebiasaan kita juga yang mungkin sulit Mhm, untuk dirubah gitu kan, diubah, diubah iya. diubah. Kalau misalnya, susah banget kalau kita udah terbiasa juga kerja tatap muka, kerja Mhm, kantoran, atau mungkin memang kita menguasai hal-hal yang seperti itu, terus tiba-tiba harus digubrak-gubrak kerja virtual gitu dari rumah ya, pasti akan sangat sulit untuk beradaptasi. Tapi beradaptasi dan, eee, orang tua juga, eee, jadi ada riset sederhana yang mengatakan kalau selama pandemi ini, kan anak sekolah itu belajarnya dari rumah. mhm, Dulu istilah belajar dari rumah itu libur. "Anak-anak libur. besok belajar di rumah ya." "Iya ya, libur," gitu. Nah, kalau sekarang belajar dari rumah itu, ya belajar, gurunya Bener ngajar bener bener dengan bener. teleconference biasanya atau Belajar video call, jadinya. dan dari penelitian itu, dikatakan bahwa semenjak pandemi orang tua lebih menghargai guru, karena Mhm. ternyata ngajar anak tuh nggak gampang. Iya, ngajar anak nggak gampang, tapi ada beberapa orang tua juga yang justru ngomel-ngomel kayak yang, eee, "Ini apa gunanya sih, kok saya udah bayar mahal-mahal, tapi yang ngajar saya juga." Terus kayak ikutan stres dan kayak bawel, malah bawel gitu di Iya rumah, "Ini bawel. gimana sih? Ini akses akses spreadsheet-nya gimana? Google Form-nya gimana?" Iya, Gitu-gitu. karena kan beda cara belajarnya. Orang tua Baby dulu boomers itu gitu ya ya. ya kita nggak menyebutkan rentang umur tertentu ya, Mhm, karena pasti berbeda, pola belajar orang tua dengan anaknya itu berbeda gitu, dan ketika orang tua mencoba mengajarkan anak mata pelajaran yang ada di sekolah gitu, itu sama aja orang tua belajar lagi, belajar lagi. buka lagi bukunya, pelajarin satu-satu baru ngajarin Mhm. gitu. Terus banyak
juga yang ini kan kemarin masih bimbang juga kan ya, belum keluar belum keluar keputusan bahwa, anak sekolah liburnya diperpanjang lagi kan. Oh, iya tuh. Bukan libur sih, fase belajar di rumah diperpanjang lagi. Mhm. Terus kayak, waktu sebelum keputusan ini keluar kan ada kayak semacam desas-desus bahwa anak-anak masuk sekolah lagi nih, harus masuk sekolah lagi gitu Iya. kan. Makanya ibu-ibu malah banyak yang berpikir, "Ya udah deh, anak gua homeschooling aja sekalian, nggak usah sekolah di sekolah, sekolah formal gitu, Konvensional atau formal gitu konvensional. ya? Ya udah homeschooling aja sekalian." Dan kayak, ya banyak ini sih ya, banyak banget hal-hal yang memang harus diadaptasi lagi atau kita beradaptasi lagi, apalagi kalau yang baru masuk tahun ajaran baru tuh kemarin. Mmm. Ibu-ibunya ada yang lagi hunting sekolah, terus kayak ada yang, "Iya ini udah masuk di sekolah sekolah pilihannya, sekolah unggulan," gitu, tapi kan belum boleh sekolah, jadi kayak gimana gitu. Padahal Kayak semalakama, iya kayak tesnya tapi nggak ada udah pilihan lain ini, gitu ya? udah susah ikutan tesnya gitu. Tapi ya gimana ya, pendidikan juga harus tetap jalan, ekonomi harus tetap jalan. Jadi, menurut aku apapun pilihan kalian, mau kalian, tetap new normal, tetap di rumah aja, mengikuti new normal ini atau tetap di rumah aja atau mungkin cenderung kayak Indonesia terserah gitu kayak yang, ya udah Oh, dah, itu bodo amat lah ya mau gerakan gimana yang pun. mengerikan sih itu Indonesia terserah. Iya mau gimana pun, kalau nggak kerja gua nggak bisa makan nih, apa kalau misalnya nggak keluar dari rumah juga apalagi yang bisa diharapin gitu kan. Jadi memang mau nggak mau kita harus bergerak ya? Harus bergerak kalau dari aku, sebagai konklusi konklusi. Sebagai, ini kali ya, penutup gitu kan. Apapun yang bisa kalian lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan total gitu. Mau kamu kerja dari rumah, mau kamu tetap kerja ke kantor, ya udah lakukan aja daripada kita melakukannya hanya sambil bersungut-sungut, sambil mengeluh itu malah mengeluarkan tenaga yang 2 kali lipat, bahkan 5 kali lipat lebih besar. Jadi, ya udahlah, gaspol remblong aja lah, apa yang bisa dilakukan sekarang. Iya, jadi, optimalin apa yang, eee, mampu kita lakukan, Mhm. terus tetap jaga kesehatan, Iya, tetap jaga kesehatan, jaga karena kewarasan. yang ya kalau menurut menurut saya itu yang ngebedain fase new normal sebelumnya, fase fase ini sebelumnya gitu, sebelum pandemi dan setelah pandemi itu di protokol kesehatannya. Mhm. Jadi memang yang lainnya itu biasa biasa, udah dilakuin dari dulu gitu. Cuman yang beda ini, apa, faktor kesehatannya. Sampai penggunaan hand sanitizer juga sebelum pandemi ya saya sering ngelakuinnya gitu, tapi beberapa orang lihat, "Ih, lebay banget ya, bentar-bentar disemprot-semprot," gitu. Saya makanya dalam hati tuh ketawa ketawa ngakak kenceng banget gitu, "Wah." Terus sekarang kayak gitu kan, dulu gua udah ngelakuin dibilang lebay gitu. Nah, kita kita tetap bertahan, tetap, hadapi apa ya, Hadapi pandemi ini dengan senyum, dengan senyum, dengan semangat pasti. dan semoga kalian dimanapun berada tetap baik-baik saja, tetap diberi kesehatan dan Amin. diberikan, apa ya, kekuatan untuk menghadapi apapun itu. Apapun itu dan, satu hal lagi kalau misalkan dan satu hal lagi, buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, Mhm. yang mungkin dari tadi kita cerita tentang work from home, cerita Mhm. tentang, New normal versi new kita. normal atau digital, tapi kurang relate Mhm. karena nggak bisa yang namanya kerja dari rumah gitu, nggak bisa, menggapai akses-akses digital gitu. Jangan bersedih, jangan berkecil hati, tetap semangat karena sampai saat ini pun saya salut kepada Orang-orang yang tetap bekerja di luar ya, orang-orang tetap bekerja di luar dan driver-driver, ojek online, online terus, yang abang-abang paket.
Iya, yang sudah sangat membantu kurir-kurir kita. paket, salut sama mereka. Mereka jelas nggak bisa work from home gitu, tapi saya belum pernah ngelihat kurir-kurir atau ya driver ojek online itu datang ke rumah tapi sambil ngeluh kayak yang, Iya, "Aduh, pasti dengan di tengah pandemi senyum. ini banyak virus ya masih nganter-nganter." Mhm, Enggak, itu paket, paket terus gitu, ini makanannya, ini minumannya gitu. Mereka tetap semangat. makasih, Tepuk tangan buat mereka. tepuk tangan. Kalian semua yang bekerja, dari langsung Di bekerja di lapangan, lapangan gitu, tetap jaga kesehatan ya, semoga sehat-sehat terus, semoga baik-baik saja, keluarga juga sehat-sehat, rezeki amin, terus amin, mengalir, diberi keberkahan, amin. dan siapapun kalian yang mendengarkan ini juga kita peluk Peluk virtual, saling virtual. berpelukan, saling bergandengan tangan karena kita pasti kuat. Tetap Kita pasti semangat, kuat, tetap semangat. tetap, lakukan apapun yang Yang bisa kalian lakukan, bisa kita lakukan dan jangan pernah, berhenti untuk belajar. Jadi kalau hari ini teman-teman kalau hari ini mungkin gagal, ya gagal atau belum bisa, menyentuh atau belum ngerti caranya apa-apa digital, apa-apa dagang online mhm, itu, nggak apa-apa cari tahu, belajar. belajar, tanya gitu ya. Belajar karena sampai kemarin, di kantor, Mhm aku, mendengar, apa ya, jadi obrolan teman kantor dia sama sama orang di kampungnya gitu ya, mhm. dia ngomong gitu kayak yang, eee, "Iya harus apa, sekarang semuanya online, mana lagi kan nggak semua orang ya ngerti tentang online gitu, nggak semua orang, apa, kayak katakanlah dagang online lah gitu ya, nggak semua orang itu ngerti caranya dagang online gitu." Jadi Mhm. keluhan dia itu gitu, bukannya nggak mau berkembang, bukannya nggak mau apa ya, Tapi beradaptasi. ada ini ya, ada Iya, keterbatasan keterbatasan. Dia keterbatasan. bingung banget, gimana ya caranya ya gitu. Ya pokoknya kalian, kalau misalnya kalian tahu sesuatu, jangan malu untuk sharing, jangan malu untuk, ya nggak usah ke skup yang gede banget gitu, paling nggak ke orang-orang yang kalian Ke kenal, keluarga, penting banget tuh. ke keluarga misalnya ada yang, kira-kira pengen jualan online nih, ya udah bantu aja, kita bantu, kita kasih tahu, "Oh caranya kayak gini." Iya, Kalau misalnya kayak aku sekarang lagi belajar nanam-nanam, aku juga nanya ke orang yang jauh lebih paham tentang yang udah belajar duluan iya, gitu. yang udah Jadi belajar duluan, seberapapun usia kita jangan pernah, berhenti belajar, berhenti belajar, jangan pernah malu untuk belajar. karena belajar itu nggak ada lulusnya. Nggak ada lulusnya dan itu kata siapa ya belajar nggak ada lulusnya ya? Kata siapa ya? Kata Ranindra, nggak tahu ya kata kata Ranindra. Ranindra. Ranindra Muda ya? Ranindra Eee, MK. Ranindra, belajar itu nggak ada lulusnya. Belajarnya itu nggak ada lulusnya. Jadi, betul itu, eee, kalau yang belum bisa atau belum ngerti tentang digital, belajar. Karena sekarang udah mulai waktunya semuanya serba digital. Oke, terima kasih sudah mendengarkan obrolan yang semoga berfaedah ini di Fajar Ini Podcast. Sampai jumpa lagi nanti di hari Senin depan. Hari Senin depan, Fajarin Podcast akan kembali Dan kalau mau lihat versi videonya juga ada, nanti kita upload di @fajarini, pakai E ya, di Instagram. di Silakan Instagram, cek. juga cek di YouTube-nya juga. Oke, saya Rini, Saya Fajar, terima Kak, kasih banyak buat yang sudah mendengarkan. dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap bahagia. Bye-bye. Bye. Bye.